Ya, ini adalah aplikasi berbasis web, sistem informasi pemesanan tiket travel dan paket wisata online atau electronic ticket, di mana electronic ticket ini adalah versi yang kedua, memiliki fitur yang lebih banyak dan sudah disempurnakan dibanding e-tiket versi pertama yang saya buat untuk Ratu Kerinci Trans sebelumnya. Ini electronic ticket untuk CV Borneo Jaya Travel. Sebelumnya begini tampilan awalnya untuk publik jika mengakses webnya. Kita mulai demo dari sistem adminnya dulu ya. Sini sistem adminnya, login. Ya, seperti ini halaman dashboard admin ketika admin berhasil login. Ini menu-menunya, kita akan melakukan demo secara bertahap dari menu yang paling atas. Di atas ada manajemen akun, di mana di dalamnya ada manajemen akun admin dan manajemen akun user. Manajemen akun admin ini untuk menambahkan akun admin yang dapat memanage semua keseluruhan transaksi di sistem ini. Kita bisa langsung menginputnya. Ini inputannya juga standar seperti biasa. Mungkin kita contoh, sebelumnya di-cut, passwordnya kita bikin. Ini contoh. Ya, seperti ini. Ini menu yang standar. Ada menu edit, lalu ubah password juga. Di sini ada menu hapus. Di sini admin yang sedang login tidak dapat dihapus akunnya. Selanjutnya ada menu untuk user. Nah, user ini adalah pelanggan kita. Jadi di sini bisa mereka daftar sendiri melalui halaman publik atau didaftarkan oleh admin di sini. Di sini formnya ada nama user, jenis kelamin, nomor HP, alamat, password, konfirmasi password. Jadi nomor HP-nya ini nantinya akan dijadikan username untuk login, sehingga nggak boleh ada yang sama di sistem ini nomor HP-nya. Misalnya ini ada nomor HP ini, kalau kita masukin di sini, ada keterangan nomor telepon telah terdaftar dan ini nggak bisa diklik. Tapi kalau kita masukkan nomor HP yang nggak ada di sini, ini bisa digunakan. Nah, setelah diinput maka akan tampil di sini akun usernya, dapat diedit juga. Lalu ada fitur ubah password dan hapus juga seperti biasa. Selanjutnya ada menu manajemen travel. Ini salah satu layanan utamanya dari sistem yang saya kembangkan ini. Di sini pertama-tama kita menginput dulu jurusan travelnya. Di sini ada kode jurusan yang tergenerate secara otomatis. Lalu asal jurusannya kita buat misalnya Palangkaraya, tujuannya ke Sampit. Nah, di sini mobilnya bisa pilih. Ada dua kategori mobil, engkel 12 kursi penumpang, hies 9 kursi penumpang. Kita pilih hies, lalu 170.000 misalnya harga tiketnya, lalu simpan. Nah, ini yang sudah kita input tadi, statusnya otomatis menjadi aktif. Ini bisa kita nonaktifkan juga. Kalau kita nonaktifkan, ini tidak aktif dan pelanggan nggak bisa memesan tiket yang sudah kita nonaktifkan. Tapi kalau sewaktu-waktu kita bisa mengaktifkan, kita ingin mengaktifkan lagi, kita tinggal klik aktifkan sehingga pelanggan dapat kembali memesan paket tiket travel untuk jurusan ini. Setelah kita membuat atau menginput jurusan travel, langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah menginput jadwal untuk jurusan ini. Jadwalnya ada kapan aja sih? Tapi sebelum itu di sini ada menu edit. Ya, biasa untuk mengedit datanya, ada juga hapus. Kita langsung ke input manajemen jadwal dulu. Ya, di jadwal ini simple sih, kita hanya memilih jadwal keberangkatannya. Di sini udah ada tanggal beserta jamnya, lalu klik simpan dan akan tampil di sini statusnya aktif. Ini ada menu edit atau hapus juga sama. Kalau kita inputkan lagi, tampil di sini lagi. Jadi setelah kita membuat jurusan,
jurusan travel, kita harus membuat jadwal travelnya untuk jurusan itu. Di sini ada jumlah kursi tersedia. Jadi kalau misalnya ini nanti udah ada yang memesan, jumlah kursi tersedianya akan berkurang secara otomatis. Kita kembali dulu, kita lihat di sini mungkin ada yang sudah ada 2 jadwal aktif. Nah, jika sudah ada yang memesan untuk jadwal ini di jurusan ini, itu jumlah kursinya akan berkurang dan kita bisa mencetak informasi jadwal dan penumpangnya di sini. Sini diklik. Ya, ini bentuk informasi jadwal dan penumpang Borneo Jaya Travel berformat PDF. Ini bisa di print dan di download juga. Ketika mendownload seperti ini, bisa juga di print. Oke, lanjut kita ke menu manajemen paket wisata. Manajemen paket wisata, kita di sini akan menginput layanan paket wisata apa saja sih yang tersedia di aplikasi e-tiket Borneo Jaya Travel ini. Formnya ada kode paket wisata, nama paket wisata, lokasi, detail paket wisata, lama wisata, tarif, gambar thumbnail. Ini ketika disimpan, tampilan datanya akan seperti ini. Nah, statusnya juga ketika kita menyimpan ini akan otomatis aktif. Namun kita bisa menonaktifkannya di sini dengan cara mengklik status paket wisata yang ingin dinonaktifkan. Jika dinonaktifkan, ini nggak akan tampil pada halaman awal di sini. Jadi ini nanti nggak akan tampil. Kita reload dulu, ya udah nggak ada. Kita aktifkan kembali. Nah, kalau udah diaktifkan, ini akan tampil kembali, bisa dipesan lagi. Ya, di sini ada detailnya untuk menampilkan secara lengkap, nggak berupa tabel. Lalu ada edit ini juga standar, fungsinya untuk memperbarui atau memperbaiki data yang salah input. Lalu ada menu hapus juga. Kemudian di sini ada 2 jenis transaksi, yaitu transaksi travel dan transaksi wisata sesuai dengan permintaan klien. Pada transaksi travel ada menu konfirmasi pembayaran. Ini menunya untuk mengkonfirmasi. Kita coba ini dulu ya, coba memesan tiketnya dulu. Di sini misalnya kita input, ya ini halaman ininya ya, halaman publiknya untuk pelanggan memesan. Nah, di sini misalnya kita input ingin berangkat dari Sampit menuju Palangkaraya. Tanggalnya kita pilih tanggal misal 17, kita cari. Oh, ternyata nggak ada nih di sini. Jadi muncul notifikasi seperti ini, nggak ada jadwal. Kalau kita membuat jadwal ini, kita menginputnya di manajemen travel tadi di sini. Sekarang kita coba yang ini, Palangkaraya ke Sampit. Palangkaraya tujuan Sampit. Tanggal yang ada tadi, tanggal di jadwal tanggal 15 besok. Kita pilih tanggal 15, cari. Ya, ini ada satu yang sudah kita buat tadi. Namun di sini publik nggak bisa langsung memesan, mereka harus login terlebih dahulu. Di sini ada, Anda harus login untuk memesan tiket. Kita login saja. Nah, jika belum mempunyai akun, maka publik harus mendaftar akun dulu di sini. Di sini kita masukkan misalnya mail, misalnya perempuan. Nah, nomor HP ini harus unik. Kita bikin misalnya, karena ini untuk demo, kita bikin yang gampang-gampang saja lah biar kita gampang ingatnya juga. Kita bikin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, nomor telepon dapat digunakan, lalu passwordnya kita bikin user saja. Oh enggak, 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga. Kita bikin ininya misal Sampit, lalu klik daftar. Nah, setelah daftar kita bisa login menggunakan nomor HP yang sudah kita daftarkan tadi, lalu passwordnya juga. Klik masuk. Nah,
Kalau udah, di sini ada notif, selamat datang Amel, silahkan memesan tiket. Barulah calon pelanggan tadi mencari tiketnya. Tadi tujuan Sampit, maaf saya lupa, tujuan Palangkaraya Sampit ya. Palangkaraya tujuan Sampit, tanggal berangkat 15, lalu cari. Nah, di sini baru bisa memesan. Klik saja pesan. Tahap pertama yaitu pilih kursi Anda untuk pesan tiket. Nah, di sini kita bisa memilih kursinya, ini denahnya sudah sesuai dengan denah mobil Hiace ini. Kita pilih misalnya 2 kursi saja. Ini nanti kalau misalnya sudah ada yang memesan maka nggak bisa dipilih lagi. Oke, kita lanjut aja dulu, lanjutkan tahap pemesanan. Nah, di sini kita perlu mengisi form. Nama penumpangnya kan kita tadi pilih 2 kursi, jadi akan ada 2 penumpang. Kita isi saja misalnya di sini penumpangnya dia sendiri Amel, nomor teleponnya 12356, lalu alamat jemputnya ini di rumah, ini ke stasiun misalnya ya. Lalu di sini penumpang kedua misalnya namanya Risma, nomor HP-nya ini, alamat jemputnya mungkin di mana nih, RT 1 RW 2 ya. Lalu alamat antarnya juga sama stasiun. Kemudian di sini harus diklik dulu. Dengan ini saya setuju dan mematuhi kebijakan dan ketentuan Borneo Jaya Travel mengenai pemesanan tiket, tarif, prosedur pembayaran, serta prosedur penjemputan dan pengantaran penumpang yang telah ditetapkan oleh Borneo Jaya Travel. Ini di checklist, lalu klik simpan dan lakukan pembayaran. Nah, setelah melakukan pemesanan tadi, maka akan otomatis pelanggan diarahkan ke halaman riwayat pemesanan travel. Di sini akan muncul data pemesanan tiket yang dilakukan tadi. Namun statusnya itu masih booking, status bookingnya masih aktif, dan di sini karena belum bayar. Hal yang perlu dilakukan oleh pelanggan untuk selanjutnya adalah mengupload bukti pembayarannya. Sini ada tombol bukti bayar, sini ada detail pemesanan untuk melihat detailnya. Di sini ada informasi penumpang yang tadi telah diinputkan. Lalu kita upload bukti bayarnya. Di sini ke pelanggan, di sini akan ada instruksi pelanggan melakukan pembayaran ke nomor rekening ini. Nah, ini nanti dapat diubah-ubah melalui database-nya. Lalu setelah pelanggan melakukan pembayaran, pelanggan cukup memfotokan dan mengupload bukti bayarnya. Kita upload dulu bukti bayarnya. Kita ambil dari sini, upload ya. Setelah berhasil mengupload bukti bayar, ini status bayarnya adalah menunggu konfirmasi admin. Maka hal selanjutnya adalah admin di sini login menggunakan akun dia, dan di sini ada konfirmasi pembayaran. Di sini ada notifnya, ada 1 yang belum diproses. Langsung klik konfirmasi pembayaran, nah muncul. Sini bisa mengecek bukti bayarnya. Ini bukti bayar yang tadi di-upload. Lalu klik konfirmasi pembayaran untuk mengkonfirmasi pembayaran tadi. Setelah konfirmasi pembayaran ini, maka ini sudah nggak ada di sini, tapi dioper ke menu sedang berjalan. Nah, ini tadi pemesan Amel ini sedang berjalan. Setelah dikonfirmasi, maka akan diterbitkan etiketnya. Di sini bisa diklik pada etiket. Sini juga ada kode jurusan. Nah, di kode jurusan ini ada informasi mengenai jurusannya dan informasi penumpangnya, siapa aja yang telah dimasukkan pada menu pemesanan etiket tadi. Di sini bisa dicetak juga informasi jadwal dan penumpangnya. Seperti ini formatnya. Ya, lalu ada etiket juga. Nah, ini bentuk elektronik tiketnya. Begitupun juga di akun pelanggannya tadi. Kalau kita reload ini status bayarnya sudah menjadi lunas dan akan muncul download tiket. Di sini detail pemesanan, lalu download tiket. Pelanggan bisa langsung mendownload tiketnya dari akun mereka. Nah,
bisa mereka download ini, atau bisa juga mereka cetak. Nah, misalnya, nah ini udah di-download seperti ini. Oke, kita kembali. Nah, setelah pembayaran dikonfirmasi tadi, maka data pemesannya akan dioper ke menu sedang berjalan. Menu sedang berjalan ini akan menampung semua pemesanan yang tanggalnya belum terjadi atau waktunya belum terjadi. Di sini kan waktu keberangkatannya tanggal 15 Juli pukul 12.20. Sedangkan sekarang masih tanggal 14, jadi masih sedang berjalan. Namun di sini juga akan masuk ke transaksi selesai karena dia setelah melakukan konfirmasi pembayaran. Jadi muncul di sini. Ya, setelah itu di sini juga ada laporan transaksi. Di sini admin dapat mendownload laporan transaksinya berupa Excel. Kita cukup memasukkan periode tanggalnya, mau cetak laporan transaksi mulai tanggal berapa hingga tanggal berapa. Misalkan kita bulan 6 ini mulai dari tanggal 26 bulan 6 sampai tanggal 1 bulan 8. Klik generate laporan, akan muncul laporan penjualan tiket. Iya saja. Nah, seperti ini laporannya. Ini formatnya Excel sengaja karena agar dapat diolah kembali. Misalnya untuk kebutuhan yang lain nih dapat diolah kembali karena formatnya sudah Excel. Lalu close. Di sini ada laporan keuntungan. Ini sama seperti tadi laporan keuntungan. Kita masukkan filter tanggalnya, lalu generate dan akan otomatis terdownload. Ini klik yes. Nah, di sini udah ada total keuntungannya sekian pada periode ini. Gitu. Lalu laporan selanjutnya adalah laporan yang paling laku. Jurusan mana sih yang paling laku, paling sering dipesan? Klik generate laporan, lalu kita bisa ngelihat. Nah, disinilah muncul data-data pemesanan tiket. Ternyata jurusan yang paling laku itu adalah Sampit ke Palangkaraya. Total jumlah tiket yang laku itu 9 tiket dengan total untung penjualan 1.350.000. Dan di nomor 2 ada yang paling laku ada jurusan Palangkaraya Sampit dengan total jumlah tiket laku 2 tiket serta total untung penjualnya 340.000. Ini sudah terhitung secara otomatis by system. Oke, selanjutnya kita akan coba nyontohin pemesanan paket wisata. Kita kembali ke akun pelanggan tadi. Karena selain penjualan tiket travel, Borneo Jaya Travel ini juga menjual paket wisata semacam tour guide gitu. Nah, paket wisata ini tadi yang telah kita input pada menu manajemen paket wisata yang statusnya aktif saja yang akan tampil di sini. Jika ingin melihat lebih banyak lagi, cukup klik lihat lainnya. Kita akan muncul semua paket wisata yang telah diinput di sini dan pelanggan dapat memesannya dengan cara klik ini. Nah, di sini muncul detail paket wisatanya tadi. Seperti ini. Ini bisa dipilih. Misalnya kita mau pergi wisatanya tanggal berapa? Tanggal 16 misalnya. Nah, di sini ada total biayanya juga 2.300.000. Jumlah orangnya ini kalau kita klik untuk menambahkan, maka otomatis akan bertambah juga total biaya dikalikan dengan jumlah orang ini, dan ini sudah otomatis. Klik pesan sekarang, maka akan dibawa ke menu riwayat pemesanan paket wisata dan status bayarnya belum bayar. Di sini kita harus membayar dulu. Setelah kita membayar, pelanggan tersebut membayar, mereka mengupload bukti bayarnya seperti tadi. Kita pakai bukti bayar demo, lalu upload. Nah, menunggu konfirmasi admin. Di sini ada menu detail pemesanan juga untuk melihat detail paket wisata yang dipesan, ada kode transaksinya, kode paket wisatanya, pemesanan, dan lain-lain. Nah, ini kesini. Nah, ini ada 2 paket wisata. Nah, pemesan Amel tadi yang ini
kode paket wisatanya bisa kita lihat untuk membuka detail paket wisata yang dipesan. Lalu bukti bayarnya kita bisa cek juga di sini, admin bisa cek juga. Di sini detailnya. Lalu sama seperti konfirmasi pembayaran untuk travel tadi, klik konfirmasi pembayaran. Nah, di sini klik lagi konfirmasi pembayaran. Nah, datanya sudah nggak ada di sini, tapi dioper ke sedang berjalan. Nah, pemesan email, kodenya ini, kode paket wisata, dibayar, lalu akan terbit juga etiket di sini yang bisa dilihat. Nah, ini tiket untuk wisatanya, nama pemesan email, nomor telepon, nama paket wisatanya apa, biaya paket wisata per orangnya sekian, jumlah orangnya sekian, lalu dikalikan dengan biaya paket ini dan dapatlah total biaya ini. Ini udah otomatis juga. Begitupun di akun pelanggan tadi, kalau kita reload atau refresh akan muncul download tiket juga. Nah, ini bisa di-download juga oleh pelanggan. Lalu di sini ada menu transaksi selesai. Nah, ini sama seperti transaksi selesai pada travel. Di sini ada histori transaksi apa saja yang sudah selesai. Lalu laporan transaksi ini sama, namun ini untuk yang wisata saja. Generate laporan penjualan, klik yes. Nah, di sini laporan penjualan tiket wisata Borneo Jaya Travel periode sekian. Lalu laporan keuntungan juga di sini ada. Perusahaan ini mendapatkan berapa keuntungan sih atau laba yang didapatkan pada periode yang kita pilih ini. Klik generate laporan. Nah, ini khusus yang untuk paket wisata. Di sini ada nama paket wisatanya, biaya per orang, jumlah orang, dikalikan maka akan mendapatkan total biayanya. Lalu ini akan dijumlahkan semua. Kemudian dapatlah total keuntungan Rp28.800.000 total keuntungan pada periode 26 Juni 2022 sampai, karena kita memilih akhir periodenya tadi bulan 8, maka akan sampai bulan 8. Lalu di sini laporan paling laku. Sama seperti tadi juga generate laporan. Nah, di sini akan muncul penjualan tiket wisata yang paling laku di Borneo Jaya Travel itu apa aja, diurutkan dari yang terbanyak sampai yang paling dikit. Di sini ternyata yang paling banyak itu paket Explore Whale Shark dan Danau Labuan Cermin. Tarif per orangnya 2.300.000. Total yang sudah memesan ini ada 4 orang. Total untung penjualannya 9.200.000. Nah, ini udah ada juga. Lalu di sini juga dapat mengubah password untuk admin. Begitupun di akun pelanggan ya. Di sini ada menu akun, bisa mengedit informasi akun juga, nama, nomor telepon, alamat, jenis kelamin, atau mengubah passwordnya juga.